Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu masih pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, dan pada pembelajaran kedua. Masih ingat anak-anak pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang perjuangan melawan penjajah. Ya. Jadi pada pertemuan ke-1 kemarin kita telah membahas tentang keadaan atau situasi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Ternyata masyarakat Indonesia itu tidak serta-merta bisa menikmatinya saat itu juga ya, kemerdekaan, tetapi pada saat itu setelahnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45, ternyata masih banyak negara-negara lain yang dulu pernah menjajah Indonesia, mereka ingin kembali menjajah dan menguasai Indonesia. Namun berkat kerjasama, berkat persatuan dan kesatuan, maka masyarakat Indonesia bisa melawan para penjajah itu dan menghalau mereka sehingga tidak kembali menjajah Indonesia ini. Begitupun tugas kita ke depan untuk selalu bersama-sama ya, bekerja sama dan mempererat tali persatuan dan kesatuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kita tahu bersama Indonesia itu merupakan wilayah yang sangat luas ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote. Nah, itu merupakan wilayah Indonesia. Nah, oleh karena itu kalian juga sama ya, dalam kegiatan belajar juga harus bisa bekerja sama dengan teman, bekerja dengan tim, bekerja dengan kelompok ya. Karena itu merupakan bagian dari penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Silakan kalian baca pada buku siswa halaman 52 ya. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Semboyan kita itu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak bersama ya, maka perpecahan akan terjadi dan negara Indonesia akan runtuh dengan sendirinya. Maka dari itu, ayo kita pererat lagi, ayo kita tingkatkan lagi, kita dengungkan lagi semangat persatuan, semangat kesatuan. Ya. Apalagi sekarang kan kita masih di bulan Agustus nih, masih di suasana kemerdekaan. Biasa kan di tempat kalian ada lomba-lomba ya, baik itu lomba panjat pinang ataupun ya banyaklah lomba-lomba yang lainnya, itu kan memperlihatkan filosofinya itu persatuan dan kesatuan. Coba kalau panjat pinang itu dilakukan oleh sendiri, sepertinya sampai kapanpun itu tidak akan dapat ya hasil hadiah-hadiah yang ada di atasnya itu. Tetapi dengan semangat persatuan dan kesatuan, nah itu para peserta panjat pinang itu mereka bisa bertahap dan mencapai pada puncak keberhasilan. Begitupun Indonesia dulu. Awalnya perjuangan kita itu bersifat kedaerahan, bersifat sukuisme ya. Tetapi gagal dan gagal, bahkan menjadi ajang adu domba oleh para penjajah. Nah, tetapi pada akhirnya
dengan semangat persatuan, dengan kesadaran untuk bersatu, ya, untuk bekerja sama melawan penjajah, akhirnya para penjajah yang dulu sempat menjajah Indonesia dapat diusir dengan mudah. Selanjutnya silakan kalian baca juga tentang ini nih, judul bacaan Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Dan nanti Bapak akan sharekan link LKPD-nya dari bahan bacaan ini ya. Silakan kalian baca dalam hati, cermati, dan nanti kerjakan LKPD. Lanjut, halaman berikutnya. Lanjut lagi. Ya, silahkan nanti kerjakan LKPD-nya. Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Tadi juga sudah disampaikan ya, bahwa kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Coba kita bisa lihat dari kesenangan. Anak-anak pada gambar itu terlihat sangat senang sekali, sangat ceria sekali dalam bermain bersama ya. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Kenapa? Apa manfaatnya dari kerjasama? Ya, manfaat dari kerjasama yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Ya kan? Kalau misalkan ada 10 pekerjaan di rumah atau bahkan di sekolah, kemudian kalian kerjakan sendiri, itu kan akan terasa capek. Tetapi kalau dilakukan dengan cara kerjasama, ya, maka akan lebih cepat selesai. Misalkan nih, Bapak menugaskan ke salah satu dari kalian itu, silakan kalian rapikan kursi di kelas, dinaikkan ke atas meja, tapi oleh sendirian. Maka itu kan akan sangat capek ya. Tapi berbeda kalau lakukan dengan bekerja sama. Silahkan kalian masing-masing angkat kursinya ke atas meja untuk dibersihkan. Itu kan akan terasa lebih mudah. Begitupun pekerjaannya akan terasa lebih ringan. Ya. Kalau tadi disuruh mengangkat kursi itu ada 25 kursi oleh satu orang, maka akan terasa berat. Tapi kalau kursi masing-masing diangkat oleh masing-masing, maka itu akan terasa ringan. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah memperkuat semangat persatuan. Karena dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi ya, kalian itu akan terjalin chemistry-nya, kebersamaannya, persatuan dan kesatuannya itu akan terbentuk. Ya, jadi silakan kalian nanti berkolaborasi dalam mengerjakan LKPD-nya ya, dalam mengerjakan tugas-tugasnya boleh itu diskusi dengan kelompoknya. Tetapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini juga ada salah satu contoh tarian ya, tarian daerah. Ini ada pola lantai pada tarian ya. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Nah, karena ini tariannya oleh banyak orang, bukan oleh satu orang, maka kegiatan atau gerakan-gerakannya itu harus bareng, harus selaras ya. Kalau misalkan tidak sama, ya, maka akan terlihatnya tidak indah. Tetapi kalau gerakannya, tepukannya, gerakannya, baik gerakan kaki, gerakan tangan, dilakukan dengan bersamaan, dengan kompak, maka akan tampak tarian yang indah. Karena penari biasanya itu berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Nah, jangan sampai itu, apalagi itu gambar tari piring ya. Tari piring dilakukannya dengan sembarangan maka akan beradu kan. Tapi kalau dilakukannya dengan kompak, dengan irama yang tepat, nah, maka itu akan terlihat sangat indah. Perpindahan tempat tersebut juga mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Ya, seperti di pembelajaran sebelumnya juga kita sudah mempelajari beberapa pola lantai. Ini pun dikenakan lagi
pola lantai pada tari piring. Silahkan nanti kalian cari kembali, perdalam kembali jenis-jenis tarian ya, baik itu tarian yang ada di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi ataupun Papua. Silahkan kalian cari lagi, explore lagi pengetahuannya, boleh googling ya, Google, ataupun membaca buku di perpustakaan, itu silahkan. Nah, dengan adanya pola lantai, maka tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi geraknya. Jadi di sini Bapak hanya menyampaikan saja materinya sekilas. Pendalamannya silakan kalian perdalam lagi di buku-buku yang ada di perpustakaan, itu banyak, ataupun kalian searching atau googling melalui Google juga silahkan ya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Nanti untuk KPD dan evaluasinya silahkan diakses pada deskripsi YouTube ini ya. Terima kasih. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.